Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, Bapak harap hari ini kalian sehat semuanya. Ya, sama berjumpa pertama kali ya. Mungkin kalian udah ingat bahwa nama Bapak Irwansyah ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Selanjutnya, Bapak mohon sebelum belajar kalian menyiapkan buku paket, buku catatan, dan alat-alat tulis lainnya. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki penjelasan pertumbuhan hewan, harus kita ketahui dulu bahwa sebelum mengadakan pertumbuhan, bahwa hewan itu akan berkembang biak dulu. Nah, kita harus tahu dulu berkembang biak hewan itu dari mana. Nah, pada hari ini kita akan membahas 6 hewan ya, yaitu ayam, kucing, ikan, kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Nah, jadi anak-anak, ayam itu berkembang biak dengan cara bertelur. Kucing berkembang biak dengan melahirkan. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Kupu-kupu juga berkembang biak dengan bertelur. Katak dan nyamuk juga. Di antara keenam hewan ini ada yang melalui daur hidup. Jadi kalian tahu apa itu daur hidup? Daur hidup itu adalah tahapan-tahapan pertumbuhan suatu hewan. Contoh, kupu-kupu. Daur hidupnya dimulai dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Nah, mungkin kalian pernah lihat kan? Ada biasanya kepompong yang bergantung itu. Oke. Itu kupu-kupu. Sekarang katak. Katak juga punya daur hidup. Pertama dari telur, berudu, katak muda, dan katak dewasa. Ya, mungkin kalian pernah lihat di sungai-sungai, di parit-parit, telur katak yang macam ikan, model ikan itu, itu berudu itu ya. Baiklah, nyamuk. Sekarang nyamuk. Nyamuk juga mempunyai daur hidup. Pertama dari telur, jentik, pupa, dan nyamuk dewasa. Nah, itu perkembangbiakan dari hewan. Dan perlu kalian ingat, pertumbuhan hewan itu dimulai dari kecil menjadi besar. Ya, ingat tuh, dari ringan menjadi berat. Ya, mudah-mudahan penjelasan singkat ini tentang BI, muatan BI kalian dapat kalian pahami, dan Bapak minta nanti kalian di rumah membuat satu contoh selain 6 hewan ini di rumah yang cara berkembang biaknya dengan bertelur satu, dengan melahirkan satu. Oke, baiklah kita lanjut dengan muatan matematika. Anak-anak, di kelas 2 kalian telah mengetahui tentang perkalian, di mana perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang dengan bilangan sama. Jadi Bapak cuma mengingatkan kembali ya. Oke, contoh 5 dikali 20 sama dengan 100. 5 itu sebagai jumlah yang banyaknya yang ditambah, sedangkan 20 itu angka yang ditambah. Jadi 5 kali 20 itu artinya 20 kita tambahkan sebanyak 5 kali. Jadi 20 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 20 menjadi 100. Nah, ingat ya. Contoh yang kedua, 4 kali 30 sama dengan 120. Nah, jadi mana yang ditambah? Angka 30. Sebanyak berapa kali? 4 kali ya, pintar. Contoh, jadi 30 tambah 30
tambah 30, tambah 30. Jadi jumlahnya 120. Kemudian contoh yang kedua, yaitu secara panjang atau dijabarkan. Contoh ya, 3 dikali 12. Berapa anak-anak? 36. Ya, pintar. Ya, kita jabarkan. 3 dikali 12 sama dengan 36. 3 tetap. 12-nya kita jabarkan 10 ditambah 2. Nah, selanjutnya 3 itu kita kalikan masing-masing yang kita jabarkan tadi. 3 dikali 10 sama dengan 30. 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi 30 ditambah 6 sama dengan 36. Jadi sama ya. Ya, oke. Kemudian yang secara langsung 20 dikali 50 sama dengan 1000. Mudah. Ingat kalian 2 kali 5 berapa? 2 kali 5 10. Tinggal ditambah nolnya 2 di belakang menjadi 1000. Nah, itu penjelasan singkat tentang muatan matematika. Mudah-mudahan kalian jelas, dan Bapak minta kepada kalian untuk membuat contoh satu aja ya. Nah, baiklah, kita lanjut ke muatan PKN. Nah, pada muatan PKN ini yang akan kita bahas adalah memberikan saran dengan bahasa yang santun. Ya, kalian tahu apa itu saran? Ya, itu adalah memberikan masukan. Nah, lengkapnya, saran adalah ide atau masukan atau arahan dan petunjuk melakukan sesuatu yang baik. Contoh, jika kalian dalam bermain melihat ada teman yang kurang mampu atau kurang mahir atau kurang pandai dalam bermain, jangan kita marah atau kita salahkan. Seharusnya kita hargai kekurangannya. Dengan cara apa? Memberi saran atau arahan cara bermain dengan baik dengan bahasa yang santun. Nah, seperti kalimatnya gini. Misalnya menghadang, misalnya ada salah satu teman kita yang kurang lincah. Jadi cara kita memberi saran kepada teman, contoh gini. Ya, misalnya, Pak, kalau dalam main hadang tuh jangan lama-lama, agak cepat sedikit ya. Nah, jadi bahasa yang lebih enak didengar. Jangan kasar-kasar, jangan jangan gitu. Nah, tenang ya. Baik, mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini dapat kalian pahami. Dan juga Bapak minta berikan contoh salah satu saran, terserah. Yang penting sarannya dengan bahasa yang sopan. Oke. Baiklah, kita lanjut dengan muatan yang terakhir, yaitu SBDP. Nah, dalam muatan ini yang kita bahas ada tentang karya dekoratif. Nah, mungkin kalian tahu karya dekoratif itu adalah apa. Jadi secara singkat, karya dekoratif itu ada karya yang kita buat sedemikian rupa sehingga menjadi indah. Tapi yang perlu kalian ingat adalah dalam membuat karya dekoratif, yaitu garis dan warna. Mengapa? Karena garis dan warna itu akan menentukan karya kita akan menjadi baik dan indah. Jadi harus saling perhatikan garis dan warna. Jadi betul-betul kalian membuat garisnya dan dengan tepat memberikan warnanya sehingga gambar karya dekoratif itu akan menjadi baik dan indah dipandang mata. Oke, itu aja penjelasan singkat tentang SBDP. Bapak juga minta kalian buatkan di rumah gambar ya seperti garis-garis dulu, kemudian gambar jadi tentang hewan, ke-6 hewan tersebut. Terserah mau hewan apa ya. Oke. Yang mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan ini dapat kalian pahami. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.